bahwa di curug itu ada 3 buah benda. Yang pertama itu batu permata berwarna ungu. Oke lur, saya sudah berada di tengah perjalanan dan lokasinya lumayan cukup agak sulit sih. Dan di sini banyak pohon-pohon besar dan berimbun. Luar biasa. Ayo, gaskeun. Luar biasa lur. Ngeri. Pohonnya gede banget. Allahu Akbar. Oh, jadi selain pohonnya yang besar-besar, batunya pun besar-besar. Ngeri, Wak. Ya, Allahu Akbar. Kalau batu-batunya sih sudah ada, Bu. Masih bingung. Suaranya sih sudah ada di depan, tapi tetap aja ini bingung mana curugnya. Ya Allah. Airnya sangat jernih sekali, brother. Oke, dan ini jalurnya menuju lokasi. Melewati lembah belukar. Dan tuur pun sudah mulai noroktok, wah, aduh. Leles. Aduh, Gusti. Allah. Rada mau apa, wak? Yuk. Kita ke pos, kita ke pos. Oke lo, kita berteduh dulu di gubuk. Istirahat dulu lah. Ya. Oke dulur, perut pun sudah mulai keroncongan dan kita lanjut makan dulu bro ya. Makan lah. Teruang beraya. Udang gede. Kalem. Salah.
nya air soha teles. Mm-mm. Tah kieu mang nya. Tuh. Ah, kenapa saya tidak melanjutkan ke sumbernya atas? Airnya gede banget loh. Gede. Ieu Takut saya terbawa arus ya. Jadi emang lagi musim hujan ya. Jadi mitosnya alhamdulillah sudah terbuka ya Lur. Sudah diketahui bahwa memang Curug Sabuk itu menurut ya. Curug Sabuk itu menurut penglihatan dari orang-orang supranatural atau spiritual bahwa di curug itu ada 3 buah benda. Yang pertama itu batu permata berwarna ungu. Saya teringat Dewi Kencono Ungu ya. Yang kedua golok sakti milik dari Nyai Tandang Sakti. Nah, yang ketiga itu ada sabuk. Nah, sabuk itu menurut penglihatan mereka yang mengolah ilmu kebatinan itu dilihatnya adalah sabuk dari pemiliknya Pangeran Tirtayasa yang menguasai yang mendiami Curug Sabuk. Dan itu saya ceritakan ini adalah mitosnya ya, karena mitosnya itu hanya bisa dibilang disebut apa ya, seperti cerita yang tidak nyata tapi nyata bagi pelaku supranatural di alam gaib, bukan di alam nyata. Kalau di alam nyata saya hanya melihat curug, airnya jernih, alamnya indah, pohon-pohonnya memang terjaga, terawat, dan alhamdulillah memang dari pemukiman warga ini jauh ya, tapi warga di sini sangat melindungi sekali hutan lindung yang ada di sini. Dan saya barusan sempat untuk istilahnya meditasi yoga ya, meditasi sebentar, tapi meditasi itu untuk menyerap energi alam, udara sejuk, tercium bau aroma yang manis, kembang-kembang dari hutan-hutan ini, kembang gunung lah istilahnya. Hawanya sejuk dan cahaya matahari ada, airnya bening, dan sungguh luar biasa ya Lur. Jadi banyak pelaku spiritual ataupun yang disebut paranormal untuk menguji kekuatannya, mengasah batinnya, tentang ilmu kanuragan. Ada yang banyak yang kesini ya ke Curug Sabuk, tapi hanya mereka sebagai pelaku ilmu kanuragan atau kebatinan yang disebut seorang spiritualis atau paranormal. Saya datang ke sini hanya sebagai untuk menikmati keindahan alam, untuk tadabur alam, menikmati ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, dan saya sangat merasakan kenikmatan itu yang luar biasa ya Lur. Jadi tidak ada hal lain, dan mitosnya sudah terkuak ya. Memang dari sempat saya tadi meditasi sebentar, tapi tidak saya vlog semuanya, bahwa ada seperti katanya ada pesan untuk istilahnya bagi para pelaku spiritual yang ingin mengolah kebatinan di daerah Curug Sabuk tersebut. Dia adalah mengatakan namanya Dewi Nyai Tandang Sakti, bukan Dewi ya, Nyai Tandang Sakti yang mempunyai golok sakti tersebut, untuk memberikan pesan bahwa yang datang ke sini tidak boleh macam-macam melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan atau yang melanggar norma-norma aturan manusia baik agama ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, kecuali yang positif sangat diizinkan. Dan alam pun jika ada yang melanggar, itu dengan sendirinya alam akan menghajarnya.
bagi siapa yang melakukan hal-hal negatif di daerah Curug Sabuk tersebut. Dan itu memang cerita itu sudah 4 kali saya mendengar dari 4 orang yang datang ke sini. Dan saya merasakan memang auranya positif banget, sejuk.